kembali lagi bersama kami di Legi Financial. Kali ini kita akan membahas tentang saham PJA atau Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Nah, seperti yang kita ketahui kemarin kayak laporan keuangannya ini agak sedikit menurun kinerjanya. Kita lihat apakah yang tahunannya juga akan menurun atau meningkat. Di sini ada direktur utamanya yaitu Winarto, lalu direkturnya yaitu Daniel Nainggolan. Untuk alamat kantornya di Jalan dan Timur nomor 7. Nah, saya tahu ya itu ya di Ancol di mana. Lalu kita lihat di sini, ini kita skip, ini biasa salam pembuka gitu dan lain-lain. Untuk nilainya ini, nilai laporan keuangan kali ini yaitu jutaan, tapi bentuknya itu dia rupiah. Jadi nanti dikait saja dengan 1 juta rupiah. Kita lihat kas dan setara kas. Nah, ini agak sedikit menurun ya. Dimana kemarin mereka punya 411 miliaran, sekarang tersisa 292 miliaran. Piutangnya pun menurun, kita nggak tahu kenapa, nanti kita lihat dulu itu penyebabnya kenapa tuh, mengapa piutangnya bisa menurun. Piutang lain-lain pun ada yang menurun juga. Totalnya kita lihat dulu, ini ada persediaan. Nah, persediaan dia hanya meningkat sekitar 1,2 miliaran. Nah, persediaan meningkat 1,2 miliaran saja, tapi sebenarnya ini kan bergerak di bidang apa ya, jadi kita tahu lihat total asetnya dari 3,7 menjadi 3,5 triliunan. Nah, ini berarti dia menurun nih. Nah, total asetnya dia menurun, tapi itu kita dulu. Apakah hutangnya yang menurun atau ekuitasnya yang menurun? Dan kalau kita bilang mengapa kita tidak begitu lihat persediaan, karena nih perusahaannya di bidang hiburan ya. Kayak orang main ke taman hiburan, ke kolam renang, ke ini itu, lihat stand. Nah, jadi persediaan kayak gitu penting, kecuali kalau dia perusahaannya itu bergerak di bidang seperti manufaktur, penjualan barang gitu. Nah, itu baru kita lihat ya. Ini total hutangnya dari 2 triliunan sekarang menjadi 1,8 triliunan. Artinya dia berkurang sekitar 200 miliaran ya, paling ratusan miliaran kurang lebih. Ekuitasnya dia meningkat. Nah, kalau kita lihat di sini berarti ini dia menurun. Total aset menurun karena peningkatan ekuitas dan penurunan liabilitas. Artinya cukup bagus ya, masih cukup oke. Pendapatan usaha dari 1,27 triliunan sekarang menjadi 1,26 triliunan. Nah, ini pendapatan kalau udah turun ini agak susah nih kalau mau kita bilang ya. Karena biasanya perusahaan yang bagus dia tetap akan meningkat. Kita gak perlu nengok yang lainnya, kalau pendapatan usaha yang udah menurun, nah itu udah tahu sendiri ya. Ini ada kerugian sesi close, beban penjualan dan lain-lain. Laba usahanya kita lihat dulu. Dari 400-an miliaran sekarang hanya tersisa 300-an miliaran. Dan untuk laba bersih tahun berjalan dari 241 miliaran, sekarang hanya tersisa 176 miliaran. Berkurang cukup banyak, berkurang kurang lebih sekitar 60 miliaran ya kalau kita lihat di sini. Nah, ini penyebabnya ini apa? Satu, kalau kami lihat itu karena peningkatan beban, lalu yang kedua dia penurunan pendapatan. Tapi kita lihat dulu mengapa hal itu bisa terjadi ya. Pembayaran kepada pemasok dan pihak ketiga kita lihat pun berkurang. Nah, ini kita lihat dulu apakah ada yang bisa kami temukan salah satu penyebab dari perusahaan ini agak susah. Dewan Komisaris dan direksinya kayaknya gak ada yang berubah ya, karena mereka pakai 2024 dan 2023. Entitas anak presentase, mereka gak ada sebutkan kayak tahun ini presentase berapa, presentase kepemilikan, tahun sebelumnya presentase kepemilikannya itu berapa, mereka gak ada sebutkannya. Jadi agak susah untuk dijadikan pembandingan gitu ya. Karena biasanya kami lebih suka perusahaan yang dia ada menuliskan ataupun menunjukkan perbandingannya. Nah, itu adalah hal yang cukup bagus karena kita bisa lihat apakah mereka ada buat anak usaha baru ataukah ada ekspansi dan lain-lain. Nah, yang ini kita skip. Ini kas dan setara kas, kita lihat kas yang di tangan dari 935 miliaran 935 jutaan, sekarang tersisa 930 jutaan, berkurang sedikit saja. Dan ini yang agak cukup unik, uang yang di bank ini mereka paling banyak di pihak berelasi, sekitar 25 miliaran. Kemarin masih ada di bank BNI paling banyak, sekarang paling banyak malah di pihak berelasi.
Nah, ini tahu-tahu sendiri, dan ini mereka mulai ada dolar US dollar ini sekitar 2 miliaran ya kalau kita di sini di Bank BNI. Ini deposito berjangka ada juga. Tapi secara keseluruhan kasnya itu menurunnya. Nah, kita lihat di sini piutang usahanya. Ini piutang usahanya ini, wah, ini agak lucu. Piutang usaha kita bilang 132 miliaran, tapi penurunan nilainya 94 miliaran minusnya. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa banyak sekali? Nah, itu pun meningkat dari tahun lalu. Tahun lalu hanya sekitar 61 miliaran minusnya, sekarang menjadi 94 miliaran. Ini minusnya tahu gak itu artinya apa? Banyak yang gak bayar. Mengapa bisa begitu? Kita lihat yang lebih dari 2 tahun, hampir mendekati 2 tahun, 720 hari, sekitar 40 miliaran. Kemarin 33 miliaran saja yang gak dibayar, sekarang menjadi 40 miliaran. Yang 1 tahun hingga 720 hari meningkat menjadi 31 miliaran. Nah, berarti banyak sekali orang yang gak bayar. Nah, ini ke Ancol ini, tapi dia misalnya dia ada utang ke Ancol, tapi dia gak mau bayar. Nah, jadi itulah yang kami sebutkan. Kami selalu mengatakan ini persediaan ini dikit aja ya kan. Dia perusahaannya itu dia bergerak di bidang hiburan dan lain gitu. Jadi dia kayak ini. Jadi ketika perusahaan mencetakkan laba, orang kan berpikir, oh ini perusahaan menguntungkan nih, ini perusahaan oke nih. Kita gak boleh hanya lihat dari tahap laba saja. Yang perlu kita perlu lihat hingga tahap pembayarannya juga. Jika mereka ada laba tapi mereka gak ada pembayaran, kan sama aja. Nah, kita lihat dulu ya, ini luas dan perolehan tanah. Ini luas yang di Ancol Timur ini sekitar 210 ribu meter persegi atau 10.000 meter persegi. Dia sedikit dia menurun ya daripada tahun lalu. Dan Ancol Barat yang meningkat. Tapi kalau kita lihat ini ditambah-tambah gak gitu beda jauh ya. Kita lihat 210 tambah 77 sekitar 287.000 meter persegi. Dan yang tahun lalu juga sekitar 287 meter persegi juga. Nah, ini kan sama aja. Bahkan sebenarnya kalau mau kita bilang ya, ini kayaknya agak sedikit berkurang juga. Nah, berarti kita gak bisa apa ya, karena ini hampir sama semuanya, luas tanah, luas bangunan kurang lebih hampir sama. Yang kita bahas tadi, kita kembali lagi ya, itu mengapa piutang usahanya banyak sekali yang gak bayar. Nah, jika mereka gak bayar, otomatis laba kita yang sudah didapat itu hanya akan menjadi hangus ya. Lalu kemudian ketika hangus, maka otomatis cash flow kita akan menjadi lebih susah. Ketika cash flow susah, maka perusahaan akan susah melakukan operasional dan memperbaiki bisnisnya, mau ekspansi gitu-gitu, itu agak jadi susah ya. Nah, itulah yang perlu diperhatikan kalau kita lihat untuk Ancol ini, hanya di piutang usahanya juga ya, piutang usaha sama di pendapatannya. Itu intinya dari perusahaan ini ya kalau kita lihat di sini. Ini utang usaha, kita lihat dulu utang usahanya gimana. Nah, untuk utang usaha ini memang tergolong macet juga ya, lebih dari 3 bulan, sekitar 5 miliaran. Tetapi kalau kita lihat jumlahnya gak gitu banyak, jumlahnya termasuk kecil jika dibandingkan dengan piutang usahanya. Nah, jadi kami salah satu faktor yang paling agak susah di sini itu yang di piutang usaha. Nah, kalau bisa atasi masalah itu seharusnya sudah oke sih. Ini pendapatan diterima di muka, kita lihat apakah meningkat. Nah, ternyata dia ada yang meningkat dan dia ada yang menurun. Nah, ini ada sewa, proyek Ancol Beach City, uang titipan, sponsor, uang muka rombongan, uang muka e-commerce, uang muka pelanggan, penjualan tanah dan bangunan. Nah, ini semua ada ya, tapi ini bukan pendapatannya. Ini ada pendapatan yang diterima di muka. Kita lihat di sini. Nah, ini paling banyak kayaknya pendapatan yang disewa ya. Pendapatan diterima di muka yang disewa, tapi kemarin mereka sekitar 210 miliaran, sekarang menjadi 190 miliaran. Nah, dan dia bahkan tetap berkurang ya. Ini jaminan pelanggan dan deposit lainnya, ini kita skip.
piutangnya yang agak susah ya. Ini modal saham bisa kita di sini. Pemerintah DKI Jakarta ada. Tapi menurut kami ya, kami gak tahu sebenarnya piutangnya itu yang macet itu yang pihak relasi atau pihak ketiga. Nah itulah yang perlu kita lihat juga. Itu merupakan unsur yang penting juga. Pendapatan usaha. Nah ini mereka ada dapat pendapatan baru di tanah dan bangunan sekitar 5 miliaran. Kemudian ada pendapatan tiket, ada wahana wisata, ada pintu gerbang, dan lain-lain. Tapi semua rata-rata menurun. Nah pendapatan usaha lainnya. Nah ini kita bisa lihat dulu. Ini ada logistik acara bagi hasil sponsor, penyewaan kios, lahan, dan gedung. Ini jumlahnya yang penyewaan kios, lahan, dan gedung sekitar 154 miliaran yang mereka dapat untuk pendapatannya. Nah dia meningkat dari 130 miliaran. Tapi untuk yang kayak gitu menurut kami itu kan tinggal ditingkatkan harga sewanya aja udah bisa naik ya kalau yang untuk kayak gini. Yang paling penting itu kan yang pendapatan tiket. Kalau pendapatan tiket dia menurun juga, itu menandakan jumlah wisatawan yang datang berarti kan menurun juga. Nah itulah yang perlu kita pahami. Jadi yang paling penting itu memang yang di penjualan tiket itu ya, kayak di pintu masuk. Nah itu yang paling penting menurut kami ya. Kalau dia meningkat berarti masih ada harapan. Kalau dia menurun kita berarti tahu kita bisa perbaiki manakah yang perlu kita perbarui agar pengunjung tidak bosan. Perlu melakukan gebrakan baru ya, gebrakan baru, make it big. Maka itu saya kami sekian, terima kasih, saya prestasi.